Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semangat. Perkenalkan, nama saya Bidan Farida Umami, SSTMKM, dengan nomor induk dosen 0113059301. Saat ini saya berstatus dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ashifa Kisaran dari program studi kebidanan, dan saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi pada semester 4 genap tahun ajar 2024-2025 dengan beban studi 3 SKS. Dan mata kuliah KB dan Pelayanan Kontrasepsi ini adalah mata kuliah inti dengan kode mata kuliah SKB.21.32. Adapun deskripsi mata kuliah KB dan Pelayanan Kontrasepsi ini membahas konsep dasar program keluarga berencana, kebijakan nasional terkait pengendalian kelahiran, serta berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, baik secara hormonal maupun yang non-hormonal. Mahasiswa akan mempelajari mekanisme kerja masing-masing alat kontrasepsi, indikasi dan kontraindikasi penggunaan, efektivitas, serta pendekatan pemilihan kontrasepsi yang rasional dan berbasis kebutuhan klien. Mata kuliah ini juga akan menekankan aspek edukasi, konseling, dan etika dalam pelayanan kontrasepsi. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa akan mampu menyebutkan jenis-jenis metode kontrasepsi berdasarkan cara kerja dan efektivitasnya, kemudian menjelaskan mekanisme kerja masing-masing metode kontrasepsi, baik yang hormonal, non-hormonal, jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis metode kontrasepsi, lalu menghubungkan antara prinsip kerja alat kontrasepsi dengan proses fisiologis reproduksi. Selanjutnya mengklasifikasikan alat kontrasepsi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan preferensi pengguna. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi metode kontrasepsi sesuai dengan standar WHO dan Kemenkes RI. Kemudian, mahasiswa juga mampu menggambarkan mekanisme kerja alat kontrasepsi berdasarkan prinsip anatomi, fisiologi, dan sistem reproduksi. Lalu, mahasiswa akan mampu menerapkan pemilihan kontrasepsi rasional yang berbasis dalam kondisi pasien. Lalu mahasiswa akan menunjukkan sikap yang profesional, empatik, serta komunikatif dalam memberikan informasi metode kontrasepsi. Kemudian untuk sub CPMK-nya yang pertama menjelaskan konsep dan kebijakan keluarga berencana. Dengan indikator penilaian, mahasiswa akan mampu menjelaskan tujuan KB dan kebijakan nasional dengan bentuk kegiatan berupa ceramah, diskusi, serta studi dokumen kebijakan dengan metode penilaian tes tertulis dengan bobot penilaian 15%. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis kontrasepsi dengan indikator mampu menyebutkan dan mengklasifikasikan metode KB dengan bentuk kegiatan presentasi kelompok dan praktik alat kontrasepsi dengan penilaian tes lisan dan laporan praktik dengan bobot 20%. Lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode KB dengan indikator penilaian mampu membandingkan efek samping dan efektivitas KB dengan bentuk kegiatan studi kasus dan diskusi kelompok dengan metode penilaian kuis dengan bobot 15%. Kemudian menentukan pilihan kontrasepsi rasional dengan indikator penilaian memberikan rekomendasi berbasis profil klien. Bentuk kegiatannya dapat berupa simulasi dan role play. Lalu metode penilaian dengan rubrik konseling dengan bobot penilaian 25%. Kemudian yang terakhir, demonstrasikan komunikasi dan edukasi dengan cara melakukan edukasi kontrasepsi secara komunikatif dan empatik. Bentuk kegiatan dapat berupa praktik lapangan dan laboratorium dengan metode penilaian observasi dengan bobot penilaian 25%. Berikut adalah cuplikan video pengajaran mata kuliah KB dan Pelayanan Kontrasepsi pada pertemuan ketiga Prodi Kebidanan semester 4 Istikes Ashifa Kisaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi semangat Ibu. Semangat semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yakni mengenai jenis metode kontrasepsi dan mekanisme kerja alat kontrasepsi. Nah,
Pada materi kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk menyebutkan jenis-jenis metode kontrasepsi berdasarkan cara kerja dan efektivitasnya. Kemudian dapat menjelaskan mekanisme kerja masing-masing metode kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal. Lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis metode kontrasepsi, menghubungkan antara prinsip kerja alat kontrasepsi, dan mengklasifikasikan alat kontrasepsi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan preferensi pengguna. Nah, pada materi kali ini yang ibu harapkan sama kalian ya, setelah selesai mengikuti perkuliahan pertemuan ketiga kali ini adalah nanti kalian dapat mampu menjelaskan klasifikasi metode kontrasepsi sesuai dengan standar WHO dan Kemenkes. Lalu kalian juga diharapkan mampu menggambarkan mekanisme kerja alat kontrasepsi berdasarkan prinsip anatomi, fisiologi, dan sistem reproduksi. Kemudian kalian mampu menerapkan pemilihan kontrasepsi berdasarkan kondisi klien. Lalu kalian juga akan mampu menunjukkan sikap profesional, empatik, dan komunikatif dalam memberikan informasi. Nah, adapun kegiatan perkuliahan kita hari ini ya, jadi pada dasarnya setelah nanti kalian paham apa-apa saja jenis alat kontrasepsi, baik hormonal, non-hormonal, jangka pendek, jangka panjang, kemudian kalian juga akan tahu bagaimana kondisi pasien, ya kan? Jadi akan beda kontrasepsi apa sesuai dengan kebutuhan dari si kliennya. Jadi untuk kondisi misal untuk pasien yang baru saja menikah, hanya ingin menunda punya anak dalam jarak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Jadi tidak bisa langsung disarankan untuk alat kontrasepsi yang jangka panjang. Jadi biasanya pilihannya pil, kemudian kondom, dan lain-lain. Beda dengan anak atau seorang perempuan yang ingin menunda panjang atau bahkan menghentikan. Jadi akan berbeda kebutuhan dari alat kontrasepsi tersebut ya. Jadi kita akan pelajari pada pertemuan ini. Oke, sebelum ke sini, apa-apa saja yang kalian tahu ya alat kontrasepsi? Kalau saya klasifikasi, kalau dia yang sifatnya non hormonal ada apa? IUD. Kemudian apa lagi? Vasektomi. Oke. Kemudian kalau dia yang sifatnya hormonal, nah jadi ada beragam berdasarkan hormonal. Kalau ibu tanya berdasarkan jangka, kalau dia yang pendek dan panjang, kalau jangka pendek apa? Oke, kalau dia sudah jangka panjang, dia berarti sudah dibaca untuk bahan kajiannya terlebih dahulu agar kita memang connect nih, saya mau kemana, saya ada kemana, saya kemana, itu juga sudah bisa lebih paham ya. Oke, yang pertama kita masuk ke kondom. Nah, semua sudah kenal ini. Sudah pernah lihat? Sudah, Ibu. Sudah pernah menggunakan? Belum, Ibu. Yes. Pada dasar bisa aja sudah untuk belajar, ya. Nah, jadi apa itu kondom? Ya, jadi kondom adalah selubung atau sarung karet yang terbuat dari bahan latex yang sifatnya atau bahan alami produksi hewani yang dipasang pada penis saat berhubungan. Jadi kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis, berbentuk silinder dengan muara berpinggir tebal. Ya, jadi standar kondom itu dilihat ketebalannya 0,0001
2 mm. Nah, fungsinya apa? Ternyata kondom ini dapat mencegah kehamilan dan penyakit infeksi menular seksual, termasuk penyakit HIV/AIDS. Namun bila klien tidak atau bahwa dirinya atau pasangannya memiliki IMS seperti HIV. Lalu dikatakan kondom ini ternyata sangat efektif namun bila digunakan setiap kali bersenggama. Namun dengan kondisi jika kondom dipakai dengan benar, ya kan? Pakai kondom pun, tapi kalau memakai kondom tepat, maka kondomnya tidak akan efektif seperti itu. Kemudian bisa dipakai bersamaan dengan metode KB lain, ya. Jadi bisa dikombin nih. Jika mungkin pasangannya atau istri memakai pil KB, maka sang suami boleh sambil menggunakan kondom. Jadi double protection. Lalu dikatakan mudah didapat dan digunakan, ya, karena ini dijual di mana aja. Iya. Lalu kalau kondom ini sendiri juga perlu dibicarakan dengan pasangan, ya, karena ada perasaan tidak nyaman, ya, jadi harus keputusan kedua belah pihak bahwa penggunaan kondom ini dapat didiskusikan bagi pasangannya. Nah, apa yang paling penting diperhatikan? Ternyata si kondom ini punya tanggal kadaluarsa. Ya, jadi biasanya tahan dia 5 tahun. Kenapa harus kita perhatikan tanggal kadaluarsa ini? Iya, karena bila kondisi kondom itu sudah rusak atau kadaluarsanya sudah lewat, seringkali karena bahan latex bisa bocor, bisa memuai, bisa sobek, ya, sehingga tidak bisa secara efektif melindungi atau mencegah kehamilan. Nah, ingat pemakaiannya hanya 1 kali, jadi tidak boleh dipakai dicuci pakai ulang. Ya, karena tidak tersampaikan ke pasien. Kemudian karena disimpan di tempat panas dan lembab, nah ini sejalan dengan kadaluarsa tadi, ya. Karena yang namanya latex, karet, kalau terlalu terpapar panas itu dia bisa menyupai, sobek, dan lain-lain. Nah, dan jangan menggunakan baby oil sebagai pelumas karena bisa melembekkan dan membuat bocor. Ini saya sampaikan ke klien. Nah, ini ada cara pemakaiannya. Kita tetap bisa membicarakan hal yang mungkin sifatnya sensitif, namun selain sifatnya untuk memberikan ilmu pengetahuan, jadi silahkan sambil mengucapkan langsung. Kita boleh mengatakan kemaluan, penis, atau kalau perlu bu bidannya punya panpel, kan? Jadi bisa visualnya lebih jelas. Ya, bahaya kalau kita salah kasih informasi. Kemudian ada diafragma, ya. Kalau yang ini juga jenis kondom tapi untuk wanita, ya. Walaupun di Indonesia sangat jarang digunakan, tapi saya rasa kalian harus tahu, ya, keberadaan kondom ini. Nah, jadi diafragma ini adalah mangkuk karet yang fleksibel dengan pinggir yang mudah dibengkokkan dan diselipkan pada bagian atas vagina. Sebelumnya, ya, yang namanya diafragma ini tentu fungsinya mirip dengan kondom, yakni mencegah sperma masuk ke dalam bagian alat reproduksi, jadi menghalangi. Dan sayangnya diafragma ini harus dipakai 6 jam sebelum berhubungan, jadi harus prepare, ya. Supaya efektif hendaknya dipakaikan jeli atau krim kontrasepsi untuk membunuh sperma. Kemudian dikatakan tingkat efektivitasnya bisa dikatakan sedang bila digunakan dengan spermicida. Nah, ini cara pemakaiannya. Ya, jadi ada si kondom diafragmanya diberikan spermicida atau cairan yang akan membunuh sperma. Kemudian nanti dilipat, dimasukkan melalui ruang mandalika. Ya, kita praktekkan di laboratorium untuk jelasnya. Nah, ada yang namanya spermicida. Apa itu? Bagaimana cara kerjanya?
sel sperma, sehingga ketika sel sperma sudah mati, maka tidak terjadi pembuahan hasil. Ya. Nah, manfaatnya apa? Efektif seketika, bentuknya bisa busa dan kering, tentunya tidak mengganggu produksi ASI, bisa digunakan mendukung metode lain, tidak mengganggu kesehatan lain, kemudian mudah digunakan, tentunya dapat meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. Keterbatasannya, efektivitasnya bisa berkurang tergantung cara kepatuhan pemakaiannya, ya. Jadi sifatnya dia tahannya sementara. Oke, ini yang kalian sebutkan ada implan. Kalau implan itu bagaimana? Digunakan dipasang di jangka waktunya 3 sampai 6 tahun. Oke, kita lihat. Nah, kalau implan ini termasuk jenis alat kontrasepsi hormonal jangka panjang, ya, yang dipasang di bawah kulit untuk mencegah kehamilan. Efektivitasnya bagaimana? Dikatakan sangat efektif. Kegagalan yang muncul hanya 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Nah, macam-macamnya ada non-plan. Ya, kalau non-plan ini ada 6 batang, biasanya jangka waktunya 5 tahun. Implanon 1 batang, namanya 3 tahun. Dan biasa yang digunakan itu ada Indoplan dan Jadena, ya, yang 2 batang dengan 1 tahun. Nah, cepat pemasangannya benar, diletakkan di lengan atas yang jarang digunakan, ya. Kalau kita dominannya kanan, berarti pasang di kiri. Kalau orang yang tidak, berarti pasang di kanan. Okay. Nah, kemudian ada yang namanya IUD. Kalau ini dipasang di mana? Di balik mana? Dalam mana? Dalam tadi. Tosio. Oke, tahan berapa lama? 5 sampai 1 tahun. Berarti kalau saya tanya untuk IUD cocoknya pasien yang kondisi bagaimana? Yang udah punya anak, yang udah punya anak yang 5 atau 5. Kemudian yang sudah tidak mau punya anak, yang sudah tidak mau punya anak lagi. Seringkali sejalan dengan yang usianya sudah berisiko untuk hamil lagi. Iya. Oke, IUD itu apa? IUD adalah intrauterine device atau kita sebut juga AKDR, ya, alat kontrasepsi dalam rahim atau alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika digunakan selama periode tertentu. Ya. Indikasinya usia yang reproduktif, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, ingin menyusui atau sering setelah terjadi abortus, kemudian tidak suka hal-hal seperti mengingat-ingat di mimpi. Ya, misalnya udah lanjut nih, sering kelupaan, ya. Nah, efektifnya bagaimana? Keuntungannya dikatakan proteksinya, perlindungannya jangka panjang, kan, ya, 5 sampai 10 tahun. Tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak berpengaruh pada ASI, kesuburan bisa kembali setelah ini diangkat, dan efek sampingnya sangat kecil. Memiliki efek sistemik yang sangat kecil. Kemudian kerugiannya haid bisa berlebihan, nyeri saat haid, IUD bisa terlepas, terjadi perforasi posisi IUD yang salah, sedikit peningkatan resiko kehamilan ektopik, ya. Nah, kalau ini yang sering, ya, saya rasa mungkin sudah pernah di lapangan melakukan KB suntik. Ada berapa macam? 2. Pada 1 bulan dan 3 bulan dan 3 bulan. Ada yang tahu kelebihannya? Kelemahannya? Ayo,
Kalau ketemu pasien, klien, sering keluh apa tuh kalau yang 1 bulan? Mau tahu? Haid ya, berkenaan dengan haid. Oke. Kemudian suka merasa kedinginan. Oke. Emosi tidak stabil, perubahan mood ya untuk melalui testing ya. Oke, kalau yang 3 bulan ada? Dan yang 1 bulan bisa ASI nggak? Bisa kayaknya ya. Apa? Kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu definisi ya. Alat kontrasepsi suntikan ini yang hanya mengandung progestin. Nah, sini saya ambil yang 3 bulan ya. Karena efektivitasnya 0,3 kehamilan per 100 dalam setahun ya. Cara kerjanya mirip dengan implan tentunya karena sifatnya hormonal, yaitu dengan mengentalkan radius efek sehingga menghambat jalan sperma. Efek sampingnya ya sering disampaikan pada klien-klien itu ada mual, pusing ya, sakit kepala, muntah, adanya perubahan berat badan, amenorrea atau stunting, bercak darah ya. Kemudian untuk penanganannya dapat disampaikan biasanya hanya diberikan obat penyeri ya berupa ibuprofen. Lalu suntik itu biasa dimulai dari hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, asal bisa dipastikan sedang tidak hamil. Jadi sebenarnya ketika kalian mendapatkan pasien dengan kondisi hamil, namun kita tidak terdeteksi dan kita berikan suntikan, ya, tidak akan mengalami jadi, namun lebih ke berpengaruh terhadap keefektifan. Kalian sudah gembar-gembor, ibu kan sudah suntik 1 bulan 3 bulan. Setiap bulan kedepannya datang dengan kondisi hamil, maka angka efektivitas dari KB suntiknya akan menurun. Padahal sebenarnya itu sudah hamil kedua dari sebelum disuntik. Jadi secara menurut penelitian belum ada hal-hal yang menyebabkan efek samping pada janinnya, namun mungkin bisa dapat dibaca ulang, mungkin ada penelitian terbaru ya supaya bisa ada gambaran untuk kalian ya untuk dalam melakukan konseling nantinya dalam pemilihan alat kontrasepsi. Untuk kontrasepsi yang jangka panjang atau kontrasepsi mantap ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ibu menyusui itu kan dianjurkan KB suntiknya 3 bulan. Kalau dia menggunakan KB suntik 1 bulan, apa itu mengganggu? Ya, mengganggu. Dia isinya itu berbeda. Ya, kalau yang 1 bulan itu sifat hormonalnya, progesteronnya gencar lebih tinggi. Jadi akan mengganggu produksi dari si ASI. Nah, sedangkan kalau yang 3 bulan dia menggunakan hormonal. Jadi sebenarnya harus paham dulu bagaimana proses atau teknis produksi air susu itu, sehingga sebenarnya kalau kalian baca isi ingredients dari KB suntik itu jadi paham kenapa si 3 bulan ini padahal sama-sama suntik, apakah isinya bukan hormon bu ya, sedangkan pertanyaan seperti itu. Kenapa lebih dianjurkan menggunakan yang 3 bulan untuk yang menyusui? Jadi paham dulu terhadap teknis atau jalannya bagaimana proses ASI terbentuk, terproduksi sehingga akan ternyata kenapa lebih disarankan karena isinya tidak akan mengganggu si proses produksi ASI. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Terakhir ya, kalau pas saya lanjut ke kontrasepsi ini MOW atau orang bilangnya kontak. Apa itu? Mantap. Nah ini di mana kondisi pasiennya harus benar-benar sudah memutuskan untuk menghentikan. Berarti tidak ada cerita balik lagi bisa hamil. Jadi keputusan untuk melakukan MO ini harus benar-benar dengan tentunya ibu suami, keluarga dan lain-lain, dan tentunya atas keputusan ibu itu sendiri. Ya,
Jadi MOW itu apa? Adalah prosedur bedah dikatakan sukarela, ya, yang menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur atau tuba fallopi. Sayap kiri, sayap kanan. Tidak dia dipotong, diikat atau dijepit. Ya, seringkali memang ini dilaksanakan, dijepit. Tapi efektivitasnya sama. Mungkin materi saya ini saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira aman? Aman, Ibu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa silakan cari boleh ditulis jurnal mengenai alat kontrasepsi berbahan atau berbasis herbal, ya. Karena kebetulan kita untuk mendukung daripada visi-visi kita, ya, jadi saat ini saya coba mengembangkan dari penelitian maupun pengabdian yang saya lakukan, jadi dengan bahan alami yang kita gunakan untuk alat kontrasepsi, ya, atau untuk mengatasi efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Nah, jadi boleh anak ibu cari jurnalnya, dibaca. Pertemuan selanjutnya kita akan diskusi mengenai jurnal tersebut. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Siang gembira, Ibu. Hati-hati, Ibu. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.